Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 14 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama di dalam Masjid Al-Barakah ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang mendengarkan via radio dan juga TV. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah suamiku tercinta dan tersayang. Tema ini berkaitan dengan keluarga muslimah dan berkaitan dengan hak-hak seorang istri terhadap suaminya dan kewajiban sang suami kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Kemudian hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inni uharriju alaikum haqqadh dha'ifain, al-yatima wal mar'ata." Al-yatimi wal mar'ati. Artinya, sesungguhnya aku memberatkan dan mewasiatkan kepada kalian dua hak
dari dua orang yang lemah. Yang pertama yaitu anak yatim, yaitu seorang anak yang meninggal bapaknya dan dia dalam keadaan belum baligh. Hak yang kedua yang diwasiatkan dan diberatkan kepada kita semua yaitu hak seorang perempuan, dalam hal ini adalah seorang istri. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita sebagai seorang suami dan seluruh kaum muslim dari para lelaki yang statusnya sebagai seorang suami untuk senantiasa memperhatikan hak istrinya. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai sabdanya uharriju alaikum, artinya memberatkan kepada kalian. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa menanggung hak istri bagi suami itu adalah berat, tidak mudah dan tidak ringan, tetapi berat. Sebelum kita masuk kepada bagaimana menjadi seorang suami yang tercinta dan tersayang bagi seorang istri, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah saya ingin menjelaskan bahwa kenapa kita ambil tema suamiku tercinta dan tersayang. Dua kata ini berbeda, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaannya, ayat di dalam ayat ini Ar-Rum ayat 27, ayat ini maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaannya. Setiap kata ayatun di dalam Al-Quran bisa bermakna dua, al-ayah al-kauniyah atau al-ayah al-matluwah. Ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, atau ayat yang dibaca dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan ay ad-dallah ala 'azamatihi wa kamali qudratihi, yaitu ayat yang dimaksud di sini adalah ayat yang menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah telah menjadikan bagi kalian wahai para lelaki dari diri kalian azwajan, yaitu pasangan. Dan pasangan yang dimaksud di sini adalah perempuan. Makanya para kaum LGBT itu adalah manusia-manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Karena fitrah manusia dari mulai pertama Allah ciptakan Adam alaihissalam mempunyai pasangan istri perempuan, azwajan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya. Ini fungsi istri. Kalau seandainya seorang suami ketika dia menikah dengan seorang perempuan, akhirnya mempunyai istri, maka seharusnya dia tenang. Kalau satu istri tenang, kalau dua tambah tenang, bukan malah runyam. Karena tujuan menikah adalah merasa tenang dengan istri tersebut. Di sini timbul pertanyaan, apakah Anda wahai para suami ketika pulang ke rumah Anda merasa tenang atau tidak?
Apakah Anda wahai para suami ketika pulang ke rumah Anda dikangeni istri atau tidak? Pernahkah istri Anda meng-SMS Anda, "Mas, kapan pulang Mas? Kangen Mas." Atau sering SMS, "Jangan pulang kecuali bawa duit banyak baru pulang." Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, itu fungsi berkeluarga, merasa tenang. Sang istri tenang dengan suaminya, suami tenang dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat dicintai oleh umatnya, dan ini mungkin oleh para suami bisa dicontoh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh umatnya, oleh kita semua, disebabkan 3 hal. Anda ingin dicintai oleh istri, lakukan ini kepada istri Anda. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dicintai oleh umatnya karena husnu khuluqihi, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, baik budi pekertinya, makanya sangat dicintai oleh umatnya. Maka begitu juga nanti kita akan bahas, ini mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan bahas bahwasanya seorang suami semestinya dia mengamalkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan ini tema kita. Ayat ini yang merupakan poros sumber dari apa yang kita pelajari malam ini. Bagaimana menjadi seorang suami yang tercinta dan tersayang. Gauli istri-istri kalian dengan baik, dengan akhlaknya, santun perkataannya kita akan sebutkan nanti. Yang kedua, husnu khilqatihi, yaitu baiknya penampilan suami di hadapan istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh umatnya, bahkan ketika kaum Ansar, ketika penaklukan kota Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin, wa man dakhala al-bait fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia aman. Kaum Ansar saking cintanya kepada Rasulullah dan tidak ingin berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke kampung halamannya di kota Makkah, maka kaum Ansar mengatakan, "Ar-rajul yuhibbu ahlahu." Ini orang kayaknya ingin kembali ke kampungnya. Ini orang kayaknya ingin kembali tinggal di kota Makkah, dengan berkata seperti itu. Saking cintanya kaum Ansar dan tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Yang kedua, husnu khilqatihi, baik penampilannya. Tidak pernah dalam sejarah selama 63 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hidup di dunia ini, jalan di atas muka bumi, tidak pernah oleh kawan atau lawan beliau dicela dari sisi fisiknya. Sangat sempurna, memperhatikan penampilan, tentunya tidak berlebih-lebihan. Begitulah seorang suami yang ingin dikangeni oleh istrinya, perhatikan penampilan. Peci yang sudah menguning ganti ya akhi, ganti. Baju dalam yang sudah menguning, apalagi kadang-kadang bolong, itu diganti ya akhi. Kenapa sih suka banget pakai baju-baju begitu? Enak set angin, diganti ya. Kemudian burket, bau badan diganti. Jangan cuma jaga penampilan tatkala honeymoon, bulan madu. Setelah bulan madu semua bulan pahit. Ya, jaga penampilan. Kalau seandainya, saya sekarang mengatakan ini agak sulit. Dulu mengatakan bahwasanya jaga tas pinggang permanen itu dihilangkan dari perut para lelaki. Tetapi saya baca
bahwasanya kadang beberapa wanita bahkan sampai 80% perempuan itu suka laki-laki yang perutnya buncit. Maka tergantung rasa para perempuan bagaimana. Maka Bapak Ibu Saudara, jaga penampilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga penampilan. Makanya beliau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." Artinya, diindahkan kepadaku dari dunia kalian adalah minyak wangi dan para perempuan. Jaga penampilan di hadapan pasangan kita. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW sangat dicintai oleh umatnya? Karena husnu hadiyatihi, baik hadiahnya, pemberiannya kepada umatnya. Dan pemberian yang terbaik dari Rasulullah SAW kepada umatnya adalah hidayatul Islam, yaitu hadiah menuju jalan yang benar, Islam, agama Islam. Maka semestinya para suami mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ai 'allimuhum wa adzibuhum, ajari mereka dan didik mereka. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya allimuhum ma amarallahu bih wa ma nahahullahu an, ajari mereka apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemberian terbaik, di samping nanti kita akan membicarakan pemberian-pemberian yang lain. Itu litaskunu ilaiha, kembali kepada ayat surah Ar-Rum ayat 27, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan ini inti pendalilan pada muqaddimah ini. Allah menjadikan antara kalian rasa cinta, mawaddah, warahmah, rasa kasih sayang. Bedakan antara cinta dengan kasih sayang. Kadang seorang suami cinta kepada istrinya tapi tidak kasih sayang. Dia memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat kepada istrinya, tidak berkata-kata yang santun kepada istrinya, tapi kalau urusan di atas ranjang dia paling getol. Rasa cinta lebih condong kepada kemolekan tubuh perempuan, syahwat kepada perempuan, bergaul di atas ranjang, itu cinta. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyun nas ahabbu ilaik, manusia mana yang paling engkau cintai? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjawab Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya Ummu Salamah radhiyallahu anha paham akan hal ini, yang sering diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melayani beliau, untuk beliau nikmati gilir adalah Aisyah. Maka beliau berikan, Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan malam beliau kepada waktunya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit keras, maka beliau mengatakan, aina ana gadan, di mana aku besok? Artinya istri yang mana aku akan gilir. Yuridu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata seperti itu, menginginkan Aisyah. Itu rasa cinta. Nah, di sana ada rasa kasih sayang, memperhatikan bagaimana keadaan istri. Kalau seandainya capek maka dibantu, kalau seandainya sakit maka diobati. Ya, bukan hanya sekedar memperhatikan pergaulan di atas ranjang ataupun minta dilayani. Seorang pernah curhat kepada saya, Ustaz, seorang perempuan, saya mempunyai suami yang luar biasa tingkat hubungan seksualnya, kadang-kadang sehari bisa 4 kali. Dan itu kadang-kadang kalau kami pulang dari sawah, kadang-kadang tidak diperbolehkan untuk mencuci kaki, mencuci tangan dan semisalnya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk buang air kecil. Harus melayani suaminya dulu. Ini rasa cinta tapi tidak rahmah, tidak kasih sayang. Ya,
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan itu sebagai muqaddimah. Perhatikan baik-baik, ada namanya suami yang tercinta saja tetapi tidak kasih sayang, tidak tersayang. Kenapa? Kelakuannya buruk, perkataannya kasar. Tetapi kalau seandainya untuk ukuran bergaul di atas ranjang, mudah-mudahan paham ini bahasa bergaul di atas ranjang ya, bukan main petak umpet. Tapi ini bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi." Jika seorang perempuan, seorang lelaki mengajak kepada istrinya ke ranjangnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Al-zahiru annaha kinayatun 'anil jima'." Yang zahir, yang terlihat jelas bahwasanya dia adalah bahasa kiasan untuk perbuatan jima'. Jadi memakai bahasa kiasan lebih dianjurkan, tetapi boleh memakai bahasa yang vulgar, seperti hadis Rasul, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Bahasanya vulgar. Suatu ketika di pedalaman Kalimantan, saya pernah singgah di sebuah masjid, kemudian ingin buang air kecil atau buang air besar atau berwudu. Tertulis di depan WC tempat buang air besar, jika, mohon maaf ini bahasanya vulgar, jika telah berak maka tahinya disiram. Boleh enggak secara agama? Boleh. Tapi yang lebih santun pakai bahasa kiasan, bahasa yang santun. Jika telah buang air besar maka kotorannya disiram. Kembali ke permasalahan tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita angkat tema suami tercinta dan tersayang. Bukan hanya sekedar cinta, tetapi harus sayang. Menjadikan bagaimana kita, di hadapan saya ini para lelaki, kita wahai para suami dicintai dan disayang istri bagaimana. Itu adalah inti dari kajian ini. Yang pertama, yang paling utama, dan ini sumber dari semua kajian di dalam kajian sekarang ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Artinya, gauli istri-istri kalian dengan baik, berlakukan istri-istri kalian dengan baik. Lihat pendapat para ulama tafsir tentang apa makna wa'ashiruhunna. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, beliau mengatakan, qala Suddi wa khalituhunna, artinya campuri mereka dengan baik. Kalau kata campuri ini juga bahasa kiasan dalam perkara bergaul di atas ranjang. Berarti wa'ashiruhunna bil ma'ruf, campuri mereka, gauli mereka di atas ranjang dengan baik, puaskan mereka. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu tafsiran yang pertama. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan perkataan Muhammad ibnul Husain yang dimaksud dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay hunna al-nisfatu fil qismi wan nafaqah wal ijmal fil qawli wal fi'l. Artinya, maksudnya adalah adil di dalam pembagian kalau seandainya mempunyai istri lebih dari satu, pembagian malam ataupun pemberian nafkah, dan memperbaiki perbuatan dan ucapan kepada istri. Ini dua tafsiran. Jadi yang pertama, khaliquhunna atau ashiruhunna, campuri mereka. Itu berarti kita harus memperbaiki cara bergaul kita di atas ranjang. Jangan mau menang sendiri. Ini mungkin sebagian agak tabu membicarakan ini. Jangan mau menang sendiri. Sesudah, mohon maaf, kita menyelesaikan syahwat kita, tidak memperhatikan pasangan kita. Dia mungkin belum merasakan kelezatan sebagaimana yang telah kita rasakan. Ya,
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini juga berlaku bagi pasangan-pasangan pada malam pertama. Jangan asal main sendiri, menang sendiri. Ya, langsung apa? Ya, jangan asal main sendiri. Akan tetapi lihat keadaan seorang perempuan, istri kita yang pada saat itu, mungkin dia belum mengenal kita, satu kamar berhadapan dengan seorang lelaki yang belum pernah dia berduduk di hadapan dengan lelaki tersebut, belum disentuh walau secuil pun oleh lelaki tersebut. Sekarang dia mau megang saya. Makanya tidak heran kita mendengar ada seorang perempuan tatkala malam pertama dia memakai celana lapis 10. Ya, gara-gara dia takut. Maka pada saat itu seorang lelaki akan terlihat dia sabar, dia perhatian, atau dia hanya sekedar cinta, melampiaskan syahwatnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua berkaitan dengan akhlak, yaitu adil di dalam penggiliran dan juga nafkah, dan berbuat baik di dalam ucapan dan perbuatan. Sebelum saya lanjutkan tafsiran-tafsiran yang ada yang disebutkan oleh para ulama tafsir, saya ingin menyebutkan ayat ini adalah ayat yang sangat penting di dalam berumah tangga. Wahai para suami, berbuat baiklah kepada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa? Para ulama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan pergaulan atau bergaul dengan orang tua dengan istri. Lihat, Allah berfirman tentang orang tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kawani kedua orang tuamu di dunia dengan ma'ruf. Begitu juga tentang istri memakai kata-kata ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini menunjukkan keutamaan bergaul dengan baik dengan istri, baik di atas ranjang ataupun di luar ranjang. Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada tafsiran yang menarik dari Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsir beliau mengatakan ketika menafsiri ayat ini, lihat, perhatikan baik-baik. Wadzalika tawfiyatu haqqiha minal mahri wan nafaqah. Yang namanya bermuasyarah dengan ma'ruf, bergaul dengan baik kepada istri adalah menyempurnakan haknya berupa mahar, nafkah. Nanti saya akan bahas setelah ini, mudah-mudahan waktunya cukup, tentang nafkah, bayar mahar. Kemarin waktu daurah di Terawas bersama Syekh Akram Muhammad Ziyadah, beliau bercerita sebuah cerita yang hakiki. Kata beliau, ada seorang suami gara-gara ingin menghormati istrinya, ingin muasyarah dengan baik dengan istrinya. Ketika dia menikahi sang istri, dia mungkin tidak mempunyai uang, maka dia maharnya kredit. Boleh nggak mahar kredit? Ya, boleh. Terutama bagi yang tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya. Jangan cuma handphone yang dikredit, mobil, motor, mahar boleh dikredit. Boleh nggak? Ya, dikredit dalam waktu yang 3 tahun lagi. Selama 3 tahun tersebut, demi dia ingin berbuat baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, mengamalkan An-Nisa ayat 19 tadi, maka selama 3 tahun sang suami memang mendapatkan nafkah dan layanan dari istri di atas ranjang. Akan tetapi sang suami gara-gara ingin menjaga perasaan istri, ingin berbuat ma'ruf kepada istrinya, karena dia belum bayar mahar, maka dia yang nyuci pakaian, dia yang nyuci piring. Semestinya seperti itu. Perhatikan Anda wahai para suami, salah satu kiat Anda agar ditaati oleh istri, tidak diremehkan oleh istri, kerja, nafkahi mereka. Jangan nganggur, apalagi minta, mengangkat tangan terhadap istri. Siang ngangkat tangan, minta-minta, malam minta jatah. Apa enggak malu?
Ya, Allah berfirman, wa'ash ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat. Disebabkan karena Allah memuliakan sebagian dari sebagian yang lain, dan disebabkan karena apa yang kalian nafkahkan untuk istri dan anak-anak kalian. An-Nisa ayat 34. Itu kunci agar senantiasa tidak diremehkan oleh istri. Tidak, kadang-kadang ada suami, Pak, suami itu menasehati satu kalimat dibalas oleh istrinya 100 kalimat. Ya, kadang-kadang saya pernah dicurhati oleh seorang lelaki sampai meneteskan air mata sang suami tersebut. Ustaz, saya ini baru mengenal sunnah. Saya ingin masa waktu-waktu yang telah terbuang percuma, saya ingin duduk di masjid. Saya ingin lebih mendalami ilmu agama. Dahulunya mungkin kami sibuk dengan mall, dengan jalan-jalan, tamasya kesana kemari. Maka sang istri yang belum mengenal sunnah, kemudian sang istri merasa, Mas, kamu setelah bergaul dengan orang-orang jenggotan, orang-orang di atas 2 mata kaki itu, enggak ada lagi mall bagi kamu, Mas. Mallmu sekarang masjid, Mas. Lalu ini apa? Kemudian sang istri dorong. Kemudian ini apa ini? Dipotong jenggotnya. Saya nanya, Pak, Bapak menafkahi enggak? Ya itu masalahnya, Ustaz, saya belum dapat pekerjaan. Istri akan berani tatkala seorang lelaki tidak menafkahinya. Dan saya berpesan agar Anda senantiasa menjadi pemimpin bagi para perempuan, maka jangan pernah berhutang dengan istri Anda. Jangan pernah berhutang. Ya, kita yang menafkahi mereka, bukan mereka yang menghutangi kita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kemudian, wa alla ya'bisa fi wajhiha bi ghairi dzamb. Tidak bermuka masam di hadapannya tanpa dosa sang istri. Ini termasuk ashiruhunna bil ma'ruf wa an yakuna muntaliqan fil qaul la faddan wala ghalidan. Dan hendaknya dia itu berbicara yang santun, yang halus di dalam perkataannya, tidak kasar, tidak keras kepada istrinya. Bapak Ibu saudara-saudari, terutama bapak-bapak, para suami, istri kita itu manusia, bahkan teman hidup kita. Mereka yang paling pantas untuk kita santuni. Sebagian suami kadang-kadang kalau dengan ustadznya, iya ustadz, ada apa ustadz? Ada yang bisa dibantu ustadz? Tapi giliran sama istri, kopi dong. Emang di warteg? Santun ya akhi dengan istrinya. Santun tatkala memanggil. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya, ya Aish, wahai Aisyah. Aish itu adalah ucapan panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah, panggilan manja yang bernama Aisyah. Kalau namanya Laila maka dipanggil dengan Ilai atau Lai. Ya, kalau seandainya, kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya dilemahkan oleh Imam Albani, akan tetapi sebagian ulama mensahihkannya. Nabi Muhammad SAW memanggil, ya Humaira, wahai istriku berkulit putih merona kemerah-merahan pipinya. Itu panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kasar, berbicara yang santun, tidak mengangkat suara kepada istrinya. Mereka lebih pantas. Ini kadang-kadang, ya, kadang-kadang dengan orang lain kita bisa santun. Dengan orang lain kita bisa bicara yang panjang. Di luar rumah dengan ustadznya, dengan kawannya bisa bicara lama, ganti-ganti judul. Ya, tema pendidikan, politik, reshuffle kabinet, akhir-akhirnya gosip artis. Itu bisa lama ngobrol sama orang-orang di luar sana. Giliran sama kawan hidup, ya, hampir semua waktu kita kecuali di luar rumah bersama istri kita, tidak bisa kita ngobrol dengan baik. 5 menit tengkar,
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang seorang suami sudah mulai mengenal gadget, mengenal media sosial, kemudian mulai mencari kawan-kawan SMP, SMA, kawan-kawan perempuannya. Mulai setelah itu mulai berhubungan, akhirnya celebek. Cinta lama bubar kembali. Ya? Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari? Sayang-sayangan dengan perempuan yang tidak halal, yang haram baginya, sedangkan istrinya tidak pernah dia sayangi. Terutama ini grup-grup di media sosial yang mengumpulkan laki-laki perempuan. Maka hati-hati, itu fitnah, godaan terbesar. Apalagi keluar tuh gambar-gambar emosi, keluar bibir ya. Itu sang laki-laki membayangkan, sang perempuan juga membayangkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan itu baik-baik. La fadhan wala ghalidan, kata Imam Qurtubi. Tidak kasar, tidak keras. Kemudian wala mudhiran mailan ila ghairiha, dan tidak memperlihatkan condong kepada selain istri. Saya peringatkan kepada diri saya dan kepada seluruh suami di seluruh dunia, jangan sering-sering ngomong tentang, ya, sedikit-sedikit ngomongin poligami di hadapan istri. Bukan kita haramkan poligami, tidak, akan tetapi itu menjadi pembicaraan yang dengannya menyakiti istri. Ini tidak boleh ya akhi. Kalau ingin nikah, nikah. Entah izin dulu atau tidak izin dulu, itu terserah. Lebih baik mana atau lebih mudah mana? Minta maaf atau minta izin? Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi menjadikan dia sedikit-sedikit ngomongin itu, sedikit-sedikit ngomongin itu, ya. Maka Bapak Ibu, ini bukan mainan, ini syariat Allah. Jika ingin menikah, berbicara baik-baik kepada istri kita. Jangan menyakiti perasaannya. Nanti kalau punya media sosial, punya misalkan media sosial apa saja bentuknya, maka membuat status indahnya beristri dua. Istrinya baca setiap hari begitu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ustadz, itu kan muqaddimah Ustadz. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jaga perasaan. Wala mubhiran mailan ila ghairiha, tidak memperlihatkan mail, condong kepada selainnya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, thayyibu aqwalakum lahunna, artinya perbaiki perkataan-perkataan kalian terhadap mereka. Wahassinu af'alakum, perbaiki perbuatan kalian. Wahayatikum bihasabi qudratikum, dan penampilan kalian sesuai dengan kemampuan kalian, wahai para suami. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan bagaimana kita ingin membahas tentang ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan baik. Yang pertama, menggauli istri dengan baik, yang pertama adalah memberikan nafkah, dan hukumnya wajib. Wajib itu apa Pak? Ma talabahu syari'u fi'lahu fi'lan jaziman, sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat untuk mengerjakannya dengan permintaan yang sangat ditekankan, itu wajib. Yang bernilai, yang kita kenal selama ini nilainya, yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, dan jangan lupa diancam siksa. Ini yang sering dilupakan, ya, ditinggalkan berdosa dan diancam siksa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya memberikan nafkah kepada istri wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Saya pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, dimanapun Anda ikuti kajian Ahlus Sunnah yang bermanhaj salaf, ustadz-ustadznya pasti mengajari Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika duduk di majelis ilmu, minimal bawa mushaf terjemah.
agar ketika sang ustadz membicarakan ayat dan detil dalam membicarakannya, kita bisa melihat langsung ayat tersebut dengan mata kepala kita. Lihat, Allah berfirman liyunfiq. Hendaknya lam di situ adalah lamul amr, kata para ulama nahwu. Liyunfiq, makanya, atau lamul jazm, makanya liyunfiq qafnya itu adalah sukun karena dia majzum dengan lamul amr. Artinya nafkahilah, perintah. Dan para ulama mempunyai kaidah al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala istihbabi. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Hendaklah atau nafkahilah seorang suami yang mempunyai keluasan rezekinya dari keluasannya tersebut. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Surah At-Talaq ayat 7. Ayat yang lain yang menunjukkan wajibnya memberikan nafkah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya, seorang wanita, seorang anak dan ibunya, mereka berhak mendapatkan rezeki, yaitu makanan dan pakaian dengan baik. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang kedua, dalil yang ketiga, surah At-Talaq ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun." Artinya, jika mereka wanita-wanita tersebut dalam keadaan hamil dan ditalak oleh suaminya, sang suami wajib untuk memberikan nafkah, rezeki, pakaian sampai sang istri tersebut melahirkan. Ini kalau sang istri dalam keadaan hamil ditalak oleh suaminya. Lebih, kata para ulama, qiyasul aula, min babil aula, lebih utama lagi istri yang tidak ditalak, lebih utama lagi diberikan nafkahnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, itu dari ayat Al-Quran. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya, dan istri memiliki hak atas kalian wahai para suami, yaitu memberikan rezeki, makanan, pakaian dengan baik. Bahkan kalau dilihat dari beberapa zahir hadis, makanan yang diberikan adalah makanan siap saji. Berarti di sini Ustaz, istri nggak usah masak. Kalau dilihat lahir hadis begitu. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Muawiyah ibnu Haidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, antut'imaha idza ta'imta. Kamu memberikan makanan jika kamu makan. Apa yang kita makan, itu yang kita kasih kepada istri kita. Kalau dilihat lahir hadisnya, maka sang istri tidak masak. Akan tetapi di sana ada penjelasan bil ma'ruf, ini sesuai dengan adat kebiasaan manusia atau adat kebiasaan dari daerah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, qala Abu Sulaiman Al-Khattabi fi hadza ijabun nafaqah wal qiswati laha. Artinya, di dalam ayat ini terdapat wajibnya memberikan nafkah dan juga pakaian kepada perempuan tersebut, wa huwa ala qadri wus'iz zauj. Nah, ini perhatian kepada ibu-ibu yang di atas. Dan nafkah tersebut yang utama, pendapat yang paling kuat, sesuai dengan keluasan rezeki sang suami, bukan sesuai dengan kehendak istri. Nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan keluasan rezeki sang suami, bukan kehendak istri. Jadi sang istri tatkala diberikan nafkah oleh suaminya mungkin kurang,
mungkin seadanya, mungkin sederhana, akan tetapi sang suami bekerja, ngasih nafkah, maka dia harus sabar. Berdasarkan ayat-ayat tadi, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Begitu juga dalam rumah, mungkin baru bisa ngontrak, maka sesuai dengan kemampuan sang suami. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Artinya, berikan tempat tinggal untuk istri-istri kalian dari tempat tinggal yang kalian dapati sesuai dengan rizki kalian. Maka sang istri pada saat itu diwajibkan untuk dia sabar kepada istrinya atau kepada suaminya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.